warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdana Apriani akan melakukan mathematics speech dengan mengangkat sebuah tema yang saya beri judul Terbang Bersama Matematika. Dalam dunia penerbangan merupakan salah satu penyedia jasa transportasi jarak jauh yang memakan waktu relatif lebih singkat dibanding dengan transportasi darat. Salah satu alat transportasi yang digunakan dalam dunia penerbangan adalah pesawat terbang. Banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi pesawat terbang. Salah satunya adalah matematika. Matematika sangat mempengaruhi pesawat terbang karena di mana seluruh rincian dari pesawat terbang, baik itu bagian-bagian dari pesawat terbang maupun hal-hal lain seperti landasan, kecepatan, dan ketinggian dari pesawat terbang menggunakan matematika sebagai peran utama dalam keberhasilan pesawat terbang. Salah satu bagian dari matematika yang digunakan dalam dunia penerbangan adalah vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor digunakan sebagai alat bantu lalu lintas yang berhubungan dengan ATC atau Air Traffic Controller, yaitu sebuah profesi dalam dunia penerbangan yang berperan dalam membantu atau mengurus keberhasilan lalu lintas pesawat terbang. Seperti kecepatan yang biasanya digunakan oleh pesawat terbang, yaitu sekitar 700 sampai dengan 1000 km per jam atau setara dengan 700.000 sampai dengan 1 juta meter per jamnya, dengan minimal panjang lintasan yaitu 1850 meter dan ketinggian yang biasanya dilalui oleh pesawat terbang yaitu 35.000 kaki atau setara dengan 10.665 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Prasetya dari kelas 2 IPA 3. Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang The Secret of Mathematics. Jadi The Secret of Mathematics ini pengertiannya itu rahasia dari matematika. Pasti banyak orang yang berpikir gini nih, apa sih fungsi matematika gitu? Paling juga pas aku dewasa, aku nggak bakal disuruh ngitung aljabar, perkalian, bagi-bagi, akar-akar, dan juga pangkat-pangkat. Padahal di dalam matematika itu sebenarnya banyak rahasia-rahasia yang mungkin belum kalian sadari. Contohnya itu, contoh kecilnya itu dalam menghitung uang. Menghitung uang kan diperlukan yang namanya pertambahan kan. Lalu bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi makanan biar adil kan diperlukan yang namanya pembagian. Atau bahkan coding yang memerlukan namanya bilangan biner dan lain-lain. Tapi skip sampai situ. Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah fungsi matematika dalam membangun sebuah bangunan. Jadi dalam membangun sebuah bangunan itu sangat diperlukan yang dinamakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang dimana A kuadrat adalah sisi satunya, B kuadrat adalah sisi satunya, dan C kuadrat itu adalah sisi miringnya. Contohnya gini nih, aku kan pengen ngebangun bangunan lantai 2 misalnya kan. Misalnya ada, kalau aslinya emang udah lantai 2. Oke, skip. Kan saya pengen bangun lantai 2 nih, pengen bikin kamar kan. Kamar kan bentuknya kan udah pasti persegi atau apa ya, kubus entah balok kan. Itu kan memerlukan yang namanya sisi sejajar kan. Kita nggak mau mereng-mereng kan bangunannya kan. Kalau mereng lucu kan hasilnya kalau dilihat kan. Jadi diperlukan yang namanya Pythagoras. Misalkan tangan saya ini adalah dinding dari kamar yang pengen kita buat. Ini kan sisi depan, ini sisi sampingnya. Kita harus mencari sudutnya biar dia pas jadi siku-siku, yaitu 90 derajat. Jadi itu digunakan teorema Pythagoras. Misalnya sisi ini itu 4 cm, yang ini 5 cm. Jadi kalau sisi miringnya itu udah pasti 5 cm. Jadi dalam tukang bangunan itu biasanya menggunakan teorema Pythagoras yang sangat dasar, yaitu 3, 4, dan 5. Jadi dalam 3, 4, 5 ini sudah dipastikan kita bisa mendapat sisi yang udah dipastikan siku-siku itu. Seperti 6, 8, 10 atau 30, 40, dan 50. Jadi dalam kehidupan ini memang banyak sekali ilmu matematika yang belum kita sadari apa fungsinya. Jadi tetaplah giat belajar matematika agar berguna kelak di kemudian kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Ahmadi dari kelas 11 IPA 3. Yang saya hormati Ibu
mata pelajaran matematika, Bu Sabrina, dan juga teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Manfaat Matematika. Kalau yang kita tahu kan banyak manfaat matematika yang disebutkan teman-teman tadi, mulai dari meja, kursi, bahkan berkebun. Tapi sini saya akan membahas manfaat matematika bagi pembentukan karakter manusia. Matematika juga melahirkan manusia yang cermat, di mana jika kita mengerjakan suatu soal matematika, kita harus mengerjakannya dengan cermat. Jika tidak bisa dengan cara ini, coba cara ini. Kemudian matematika juga melahirkan manusia yang sabar, di mana dalam mengerjakan suatu soal matematika kita harus membutuhkan kesabaran. Kemudian banyak lagi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan matematika sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak memberikan manfaat bagi kita. Semoga saya dapat memberi informasi yang positif dan juga memotivasi teman-teman semua untuk belajar matematika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Minsasaluku dari kelas 11 IPA 3. Yang saya hormati Bu Sabrina dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Penerapan Trigonometri dalam Kehidupan Sehari-hari. Banyak benda atau bangunan yang memiliki sudut atau pojok tertentu. Tanpa kita sadari, banyak benda di sekitar kita yang membentuk sudut dengan sendirinya, seperti sudahan dengan ranting, lekukan batu, dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga sering menjumpai bentuk sudut yang sengaja dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya, seperti sudut pada penggaris yang berbentuk segitiga, sudut antara dua ruas jalan yang bersilangan, sudut yang terbentuk antara jarum panjang dan jarum pendek pada sebuah jam, bentuk permukaan buku, lemari, meja, dan lain sebagainya. Selain itu, model atap rumah juga biasanya dibuat dengan sudut atau pojok sesuai kebutuhan estetika sang arsitek atau penghuni rumah. Dan pada umumnya, atap rumah itu memiliki ukuran sudut yang lebih kecil bukan? Namun, itu semua sudah diperhitungkan oleh arsitek atau bapak tukang. Jadi, semua perhitungan itu menggunakan ilmu ukur sudut yang dipelajari secara khusus dalam materi trigonometri. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Jalmaha, saya dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan pentingnya matematika bagi petani sawit. Jadi di sini matematika itu sangat penting bagi petani sawit. Contohnya untuk mengukur lahannya, jarak-jarak antara sawitnya dan juga berat dengan harga sawitnya. Contohnya 1 hektar itu seorang petani itu dapat memanen buah 1 ton dan harganya itu 1.500. Maka 1 ton kali 1.500 itu hasilnya 1.500.000. Dan petani sawit itu perlu mengukur jarak antara sawit per sawit agar tidak terjadi pedempetan dan supaya sawitnya itu mudah dipanen. Dan untuk menakar pupuk atau racun untuk meracuni rumput yang ada di daerah sawit itu juga diperlukannya matematika untuk menakar setiap racunnya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan yaitu kode pembatas jalan dalam matematika. Sebelum itu yang saya hormati di sini ada Bu Sabrina, guru kami, dan ya kita langsung ke penjelasannya yaitu kode pembatas jalan dalam matematika. Dengan bentuk konata kerucut ini dia itu menggunakan rumus trigonometri. Dan bentuknya itu ada berbagai macam, ada yang seperti stick, kotak, dan juga ada yang seperti pagar. Nah, fungsinya ini sesuai namanya yaitu untuk membatasi jalan. Nah, walaupun namanya pembatas jalan, dia itu tidak bisa digunakan di sembarang tempat untuk menutupi jalan. Jadi pembatas jalan ini memiliki ukuran yang berbeda di setiap tempat yang ditutupi. Contohnya yang ukuran 12 inci dengan berat 0,68 kg. Dia ini digunakan di luar ruangan atau di dalam ruangan. Yang selanjutnya ada yang ukuran 16 inci dengan berat 1,4 kg. Biasanya ini digunakan di luar ruangan. Contohnya ketika sedang mengecat garis jalan itu yang warna putih atau berwarna kuning. Selanjutnya ada yang ukuran 26 inci dengan berat 3,4 kg. Ini biasanya digunakan di jalan raya bukan di jalan tol. Dan yang terakhir yaitu ada yang ukuran 36 inci dengan berat 4,5 kg. Nah, ini tuh digunakan di jalan tol. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fni dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato, yaitu sebuah benda yang berhubungan dengan matematika. Adapun benda tersebut yaitu sebuah benda yang berbentuk tabung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan benda yang dalam bentuk tabung. Apakah di dalam rumah, di luar rumah, atau bahkan yang sering kita temukan setiap harinya seperti toples, celengan, gelas, tong sampah, dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan kali ini saya mengambil contoh suatu benda yang berbentuk tabung yang ada di dalam rumah, yaitu gelas. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu kegunaan dari gelas ini. Gelas merupakan suatu benda yang berbentuk tabung atau menyerupai seperti balon ruang. Dan gelas ini memiliki 3 unsur. Yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan sisi lengkung. Yang kedua memiliki 2 rusuk yang masing-masing berbentuk lingkaran, dan yang ketiga tidak memiliki sudut. Kegunaan dari gelas ini adalah wadah untuk menampung air minum. Memang bukan hanya dengan gelas saja kita bisa menampung air minum, tetapi gelas adalah benda yang paling efektif yang sering digunakan semua orang ketika menampung air untuk diminumnya. Memang tidak hanya untuk menampung air minum, tetapi gelas ini berfungsi sebagai takaran gula ketika kita hendak membuat kue. Sekian dari saya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sabrina dan yang saya banggakan teman-teman sekelas sekalian. Saya Maria Ulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah celengan yang berbentuk tabung, yang dimana tabung ini memiliki hubungan dengan matematika. Celengan yang berbentuk tabung ini memiliki 3 sisi bidang. Yang pertama, bidang alas, yang kedua, bidang tutup, dan yang ketiga, bidang selimut. Pada bidang tutup diberi sedikit lubang, yang dimana lubang tersebut untuk memasukkan uang ke dalam celengan tersebut. Celengan yang berbentuk tabung ini dibuat dalam berbagai macam bahan, seperti aluminium, kaca, plastik, dan bahan-bahan lainnya. Celengan ini berguna bagi kita untuk menyimpan uang, yang dimana uang tersebut dapat kita pakai ketika sedang mendesak atau membutuhkan. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Arif Fardausi dari 11 IPA 3 ingin menyampaikan suatu materi yaitu tentang meja. Meja ialah benda yang paling sering kita temukan di semua tempat, mau itu di sekolah, di perkantoran, bahkan di warung-warung. Meja dalam fungsi matematikanya ialah bangun ruang. Karena meja memiliki berbagai bentuk. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, dan yang paling sering kita temukan yaitu berbentuk persegi. Dan meja juga dipasangkan dengan kursi. Dan biasanya kursi itu lebih rendah tingginya daripada meja supaya si pengguna enak menggunakan meja tersebut. Mungkin meja ini telah digunakan pada zaman dahulu ya. Mejanya itu bukan yang seperti sekarang. Mungkin mejanya itu terbuat dari batu. Karena pada saat itu ya teknologi belum ditemukan. Dan juga meja ini ya sering juga digunakan sebagai alat musik di sekolah. Ya karena banyak sekali murid menggunakan meja sebagai gendang. Ya. Dan meja rata-rata tingginya itu ada 1 meter. Ya kalau tinggi kali ya nggak mungkin kita menggunakannya. Orang pede bagaimana menggunakannya gitu. Mungkin segini saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Najwa. Saya dari kelas 11 IPA 3. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sabrina dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Penerapan Ilmu Matematika dalam Kegiatan Jual Beli. Ketika kita menjual suatu barang, pastinya kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Pedagang yang menjual barang-barang dagangannya akan menghitung modal yang ia keluarkan terlebih dahulu sebelum ia membuat harga jual kepada konsumen. Misalnya ada penjual mangga yang membeli mangga kepada petani dengan harga 10.000 per kilogramnya. Lalu penjual mangga tersebut menjual mangga kepada konsumen yang ada di pasar dengan harga 15.000 per kilogram.
Berarti petani dapat keuntungan sebesar 5.000 per kilogram mangga yang ia jual kepada konsumen. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu matematika sangatlah penting dalam kegiatan jual beli maupun kegiatan sehari-hari. Dari menghitung modal yang kita keluarkan, menentukan harga jual, dan menjumlahkan keuntungan yang kita peroleh, itu semua menggunakan penerapan ilmu matematika. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.